الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوده وذريته والبيت الكرام والمؤلفة كتاب سيدنا سيدنا محمد نووي في الإمام الجوي اللهم بعلومه شيء الليلة والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wa isruna, dan maqalah ke-21. Ikhtara ba'dul hukama'i arba'u kalimatin. Telah memilih sebagian para ulama ada 4 kalimat, ay arba'u jumalin, yakni ada 4 jumlah, min arba'ati kutubin, dari 4 kitab, samawiyatin, yang diturunkan dari langit, sebangsa samawiyah. Agama kita kan agama samawi, agama yang diturunkan dari langit. Minat Taurati, yang pertama adalah dari kitab Taurat. Apa itu? Man rodiya, barang siapa yang ridho, bima a'tawahu ta'ala, terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apa itu? Minar rizki, yaitu dari rezeki. Istaroha, maka istirahat ia atau merasa senang. Ai soro ta'abuhu zahiban, maka jadi ta'abuhu, kelelahannya, jahiban, hilang. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi di kitab Taurat, kitab yang paling tua, pertama kali diturunkan kepada Nabi. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat diterangkan itu ya, siapa orang yang ridho terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasa senang dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, sehingga dengan kesenangan itu rasa lelahnya jadi hilang, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dia ridho terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Karena kita cuma tugasnya mencari, kita cuma tugasnya bertebaran di muka bumi, kaltasulukil arwabtabu min fadlillah. Selesai kita melaksanakan sholat Jumat, kan begitu bahasanya. Faidah kudiyatis sholati fantasiru fil ard, disuruh bertebaran ke muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Adapun dapatnya banyak atau dikitnya, yaitu emang udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali kita mencari 2 jong, ya itu emang udah dari sononya harus jong gitu ya. Tapi sebenarnya bukannya jong sih ya, dipindahin aja tuh, dipindahin. Jadi rezeki kita setiap harinya udah ditakar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita sehari misalkan 50.000, lalu 2 hari kita kosong, berarti kan berapa? 100.000 nggak ada pemasukan. Dapat 4 hari atau dapat 5 hari, kita dapat pego terus. Nah itu sebenarnya buat nutupin yang 2 hari. Itu sebenarnya. Jadi kita ridho aja terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Itu terdapat di dalam kitab Taurat. Wa minal Injili, dan di dalam kitab Injil, man,
hadama, barang siapa yang meruntuhkan, merobohkan gitu ya. Apa yang diruntuhkan? Sahawatin, akan sahwat-sahwatnya. Jadi barang siapa yang mengalahkan sahwat-sahwatnya, yakni mantaroka, siapa yang meninggalkan mustaqotin nafsi, siapa yang meninggalkan mustaqotin nafsi, semua yang diinginkan oleh nafsu, azza, maka hamba tersebut perkasa. Maka jadi orang tersebut perkasa, aisoro kauyan, yakni dia menjadi orang yang kuat. Di mana? Di dunia wal akhirah. Kuat di dalam dunia dan akhirat. Di dalam kitab Injil diterangkan, siapa orang yang mampu menaklukkan syahwatnya, meninggalkan, maksudnya menaklukkan syahwat itu meninggalkan daripada segala keinginan nafsu kita. Azza, maka orang tersebut jadi perkasa, jadi kuat. Berarti kuat itu di hadapan Allah bukan yang ototnya, ya, bukan yang badannya kekar, otot kawat tulang besi. Tapi yang kuat itu di hadapan Allah yaitu hadama sahawati, yang mampu menundukkan, menaklukkan syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginannya. Siapa sih orang yang gak pengen kaya? Siapa sih orang yang gak pengen sehat? Ada yang pengen kaya, ya banyak usaha. Tapi ada orang yang pengen kaya, sedikit usaha. Akhirnya ya ternak. Ternaknya ternak tuyul cuman. Berarti dia nggak bisa menaklukkan syahwatnya, keinginan pengen cepat jadi orang kaya. Karena kalau kita mencari itu pengen jadi orang kaya, bukan kayanya sih yang terpenting, prosesnya. Kadang-kadang orang ngelihat si A udah kaya raya, dia lupa sebenarnya si A juga dari pertama udah susah sundek. Ada Pak Haji tuh, bos rongsokan, rumahnya di mana Pak Haji anak mat kaya. Lu mah kagak tahu, kata dia. Gimana pada saat gua pertaruhkan rumah gua gade rumah gua buat modal usaha sampai segitunya. Yang itu mah kita kagak lihat, padahal itu yang harus kita lihat. Jadi orang yang bisa menaklukkan syahwatnya berarti orang tersebut kuat di dalam dunia dan kuat juga sampai akhirat. Syahwatnya kita malam ini mah enakan di rumah, hujan ngerias aja, dingin ya. Kadang-kadang kita apa sih yang kita cari ya, datang kemari, bolehannya juga kagak, nggak kelihatan bolehannya sepertinya begitu. Nah, setan bujiknya di situ, nggak kelihatan bolehan, dengan tidur ketahuan, pagi-pagi bangun segar. Tapi kita mampu taklukkan itu, berarti kita termasuk orang yang kuat, menahan amarah. Bukan orang nggak punya amarah, semua orang punya syahwat untuk marah. Tapi kalau kita mampu menahannya untuk tidak marah, kita lebih kuat daripada orang yang marah-marah lalu kita diam aja. Bukan kita nggak mampu, kita lebih kuat untuk menahan nafsu kita. Itu di dalam kitab Injil. Wa minaz zaburi, dan di dalam kitab Zabur, man tafarroda, barang siapa yang menyendiri, binafsihi, dengan dirinya, wa bimalihi, dan dengan hartanya, anin nasi, jauh dari manusia, naja, maka selamatlah ia. Ai khalaso minal halaki, yakni selamatlah ia dari kebinasaan. Wa ba'uda anhu, dan dijauhkan ia dari kebinasaan di dunia wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Siapa orang di dalam kitab Zabur yang menyendiri dirinya, kemudian dan hartanya dari manusia, maka dia termasuk orang yang selamat. Artinya menyendiri di sini adalah dia wabimalihi, berusaha nggak minta sama orang, nggak minta sama orang, itu termasuk orang yang kaya itu.
Lama kita mintanya kepada Allah, itu kita orang kaya. Tapi kalau kita mintanya kepada makhluk, kita termasuk kita orang yang lemah. Minta sama-sama makhluk, itu beda. Sama-sama levelan apa makhluk. Minta mah jangan sama makhluk, minta sama Kholik. Makhluk kan ciptaan, Kholik sang pencipta. Wa minal furqani, dan dalam kitab Furqan Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Man hafidhal lisan, barang siapa yang memelihara lidahnya, mimma la faidata fihi, dari perkataan yang tidak ada gunanya, wa mimma layak, apa itu layak tadi ya, wa mimma layak tadu, dan dari perkataan yang tidak sama, yang tidak ada manfaatnya, dihi dengan perkataan, salima maka selamatlah ia, ay khulasa minal afat, yakni selamatlah ia dari berbagai bahaya di dunia wal akhirah, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Al-Quran mengatakan siapa orang yang menjaga lisannya maka dia selamat dari dunia dan akhirat. Artinya menjaga lisan kita dari perkataan yang gak berfaedah, gak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ya katakan. Ada orang berbuat maksiat, jangan kita diam. Kita katakan kalau kita punya kemampuan dan keberanian yang sekiranya membawa maslahat buat kita. Tapi kalau sekiranya membawa darurat buat kita, jangan katakan. Tapi dengan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang lagi mabok, nasihatinnya jangan lagi mabok. Ya kagak kena. Orang lagi gila dinasihatin. Iya. Iya, yang ada kita ntar dipukul kan, biarin aja dulu. Ntar kalau udah sadar baru hubungin. Baru kita nasehatin. Kenapa? Udah masuk nasihat kita. Kalau lagi mabuk mah ya kita nasehatin, jangan ngotot ya. Sama aja gilanya kita ngeluarin ayat lagi, sayang-sayang ayatnya. Bacain ayat orang lagi mabuk. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah Ta'ala, hifzul lisani, ialah menjaga lisan. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadisnya itu? Fala taqul lahuma, bukan itu. Yang kata falyakul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir, maka dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Kalau berkatanya ada faedahnya, lebih baik ngomong. Kalau katanya nggak ada faedahnya, berarti lebih baik diam. Diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu jigong. Susah ya kita ngejaga lisan, karena yang banyak afat, banyak orang yang celaka dari lisannya, banyak orang yang selamat juga dari lisannya. Salamatul insan ikifsi lisan, selamatnya manusia itu ya dari bagaimana lisannya bertutur kata. Lidah nggak bertulang tapi bisa merepukan tulang. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu, keselamatan itu asharatu ajzain, ada 10 bagian. Keselamatan itu ada 10 bagian. Is'atun, yang 9 isumti, di dalam diam. Wal asiru, dan yang ke-10 fil uzlati anin nas, berada dalam uzlah, menjauhkan diri dari orang banyak. Rawahu Dailami. Jadi keselamatan itu ada 10 bagian. 9-nya itu terkandung di dalam diam. 1-nya terkandung di dalam uzlah aninas, menghindarkan diri
dari kumpulan-kumpulan manusia. Tapi bukan manusia-manusia yang gak bermanfaat, bukan manusia-manusia soleh. Kalau yang soleh malah disuruh kumpul kita bersama mereka. Kata Imam Yahya bin Mu'az, uzlah ninas, itu menjauhkan diri dari orang-orang banyak. Kata Imam Yahya bin Mu'az itu mengatakan, obat penyakit hati itu ada 5. Yang pertama adalah, kata Imam Yahya bin Mu'ad, qiyamul lail, banyak bangun malam. Bukan bangun kencing tidur lagi, bukan. Bangun juga sih, bangunnya kurang bermanfaat gitu kan ya. Qiyamul lail, banyak bangun malam. Jadi jangan pernah kita berharap penyakit hati kita akan hilang kalau kita nggak pernah bangun malam. Karena kalau malam sama siang, utamaan mana? Malam. Isra malam apa siang? Isra Mi'raj malam. Nuzulul Quran peristiwa besar yang agung, nggak ada yang terjadi di siang hari. Semuanya terjadi di malam. Berarti malam lebih utama daripada siang. Kita ibadah bangun qiyamul lail. Istri kita mungkin kagak tahu kita bangun. Anak kita juga nggak mungkin nggak tahu kita bangun. Atau mungkin kita juga nggak tahu. Nggak ada yang bangun berarti. Dia sendiri kagak tahu. Bablas gitu kan ya. Jadi qiyamul lail tuh yang bisa melunakkan hati kita. Kemudian kata Imam Yahya bin Mu'az, di samping qiyamul lail, yang kedua adalah qiraatul Quran bitafakkur. Baca Al-Quran tapi dengan tafakur, bukan sekedar baca, tapi bagaimana menelaah, mengaji, mengkaji isi daripada kandungan Al-Quran, gitu ya. Bukan sebatas tafakur. Bagaimana penyakit di hati kita akan hilang kalau Al-Quran kita nggak pernah baca. Kan sifa'a liman quri alahu, Al-Quran tuh menjadi obat buat orang yang bacanya Al-Quran. Al-Quran kita baca 2 lembar, belum nemuin kenikmatan, baca terus, sampai nemuin kenikmatan. Orang baca Al-Quran tatmainul qulub kok bisa nenangin hati. Jangankan kita baca baru 4 lembar, baru selembar aja udah tenang banget hati kita. Mata kita hafal juga sih, saking tenangnya hati kita. Baik, kedua, baca Al-Quran kita baca selembar, kok kayaknya hati belum tenang. Baca lagi 2 lembar. Belum tenang, 3 lembar, belum tenang. Oh begitu baca 10 lembar baru tenang. Oh kelas kita ternyata kalau udah baca 1 juz itu baru tenang kita. Tenang, udah nggak bangun-bangun lagi dah. Tapi ada orang yang begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, wah udah ngeplay, udah lupa segala-galanya tuh. Berarti dia kelasnya subhanallah. Begitu dia baca Al-Quran udah membuat jiwanya tenang. Kalau kita selembar kayaknya belum, 2 lembar, 3 lembar terus begitu. Kita makan open nama Al-Quran bulan Ramadan doang. Wah Al-Quran Ramadan kita cari-cari itu udah pada berdebu. Kita baca kadang-kadang nggak hatam, kita sangkutin lagi. Makanya penyakit hati kita nggak jadi hilang. Susah hilang penyakit kita dalam hati kita kalau kita belum baca Al-Quran. Kalau corona mah jangan ditakutin, tapi diwaspadain. Corona mah jangan ditakutin. Kita orang beriman percaya dari sebelum kita lahir 120 hari udah ada tuh perjanjian antara kita dengan Allah dalam perut mak kita. Namanya Ismail, istrinya Tamara Brzezinski, punya anaknya 9, pemerat yang berhasil. Udah ada semua itu. Iya, udah ada semua. Meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Enggak pernah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak pernah kecepatan tuh duluan 5 menit atau 5 detik, enggak. Kali ada orang yang udah cengap, wah dia bubur aja gue cabut, wah gak tega. Enggak. Kalau emang belum waktunya, belum. Kali di kemiskinan ini kita keden aja langsung biar supaya dia miskinnya nggak lama-lama, menderitanya nggak lama-lama, kagak. Semuanya sesuai dengan yang pernah kita janjikan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Jangan takut matinya kapan ya. Cuman kita tetap waspada. Pakai masker,
ketemu orang. Oh, di masjid aja pakai masker. Karena lama-lama pakai masker, lama-lama pakai helm. Jadi yang pertama yang lahir, kemudian qiraah atau Quran litafakkur, yang ketiga tadarru fi waqti sahri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ada waktu-waktu yang sangat mustajabah. Kenapa sih Rasulullah memerintahkan kepada kita sepertiga malam kita bangunnya? Bukan tengah malam, bukan. Yang afdol itu sepertiga malam. Udah mau mendekati subuh. Subuh sekarang jam 5 kurang seperempat. Jam 4 lah minimal kita udah bangun. Di situ kita zikir tuh. Sampai waktu masuk subuh supaya subuhnya nggak kesiangan. Daripada antum bangun jam 2 zikiran la ilaha illallah sampai jam 3, jam 3 tidur subuh setengah 6. Coba itu. Iya. Makanya waktu-waktu mustajabah itu di sepertiga malam, jam 4 itu yang lagi anak-anak tidur. Mulus buat maling juga di situ banyak yang sukses tuh maling. Ya orang lagi anak-anak tidur. Lagi anak-anak tidur. Disitulah kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa? Land kosong. Kira-kira kalau jam 4 pagi banyak apa sedikit orang di kampung kita yang bangun kemudian ngangkat dua tangannya berdoa kepada Allah. Banyak apa dikit? Ya, hawa kayak itu. Sebojong mungkin 3. Bojong 3. Itu juga yang satu pas lagi bangun mau doa kentut balik lagi. Jadi 2. Habis kentut udah malas kan? Tidur aja lagi pulas, yang penting udah bangun tahajud kan begitu. Tiga tinggal ngaji goni sama dua hakim, 2 doang tuh, yang satunya udah batal. Di saat itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat orang nggak ada yang doa, lain kan kosong. Kita nelpon pasti diangkat. Ente telepon jam 4 pagi nih, telepon orang tua, nomor teman pasti diangkat gitu. Karena takut. Ini telepon urgent, telepon darurat, telepon penting. Allah juga sama. Di saat orang tidur kok ada yang bangun ini, kata malaikat. Langsung doa kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pada tidur lah, dia nelpon ini. Munajat ini pasti penting nih. Maka langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita dan ijabah. Kan begitu. Sinyalnya bagus, jernih, pulsanya murah. Orang nggak ada yang telepon. Beda sama sholat johor. Johor mau semua angkat tangan itu. Yang minta murah rezeki sama mintanya. Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, diangkat derajat. Malaikat kecapean bawa doa ini, bawa ini banyak banget semuanya. Bahasa Inggris hati-hati. Tapi kalau sepertiga malam, subhanallah, nggak ada orang yang bangun, dikit banget orang yang bangun. Disitulah doa-doa kita dijabah yang menyebabkan penyakit hati kita akan sembuh kalau kita bangun malam. Tadarru fi waqti sahri. Kemudian yang keempat adalah wal majalisus solihin. Duduklah bersama-sama orang yang soleh, itu jadi penyebab daripada obat penyakit hati. Kalau corona mah terdeteksi loh. 40 derajat, waduh. Sekarang ini banyak orang yang mati karena gara-gara corona, tapi lebih banyak juga yang mati karena gara-gara ketakutan karena corona. Mestinya malaikat nyambut cuma 10.000 orang, ini malah 50.000. Ditanya malaikat Israel, emang apa nyambutnya 50.000 orang? Enggak, saya nggak cabut 50.000, saya cabut 10.000, yang 40.000-nya itu matinya karena ketakutan. Mati ketakutan bukan nanti karena corona. Jadi sekelas Imam Syafi'i aja bilang, uhibbus solihina walastu minhum la ali an ana la minhum musafa'ah. Kata Imam Syafi'i, mazhab kita, uhibbus solihina, saya ini senang sama orang soleh. Imam Syafi'i bilang, subhanallah radhiyallahu, saya senang, saya cinta sama orang-orang soleh, walastu minhum, meskipun saya bukan orang yang soleh. Sekelas Imam Syafi'i enggak ngaku jadi orang soleh. Karena kenapa? La ali an ana la minhum syafaah. Kalau saya duduk sama orang-orang yang soleh, mudah-mudahan saya dapat syafaat, pertolongan dari orang-orang yang soleh. Entah di akhirat kita sering duduk sama orang soleh nolongin kita. Gitu ya. Kalau kita sering duduk sama orang-orang yang tidak soleh juga bakal belangsakin kita. Saya mah kagak minum, nggak minum. Tapi kan lu yang bawain gua dari warung minumannya. Nah, kita ditarik juga dibetot gara-gara dia. Tapi kalau kita bersahabat sama orang yang soleh, ketika kita dalam kesulitan, di dalam akhirat, di alam ada kesulitan, orang-orang soleh bantu, dia datang, dia duduk sama-sama kita. Biar kata dia duduk doang,
tapi dia pernah gelarin karpet, padahal karpet udah digelar dirapi-rapi lagi. Dia pernah nyiapin lekar kan gitu, dia pernah nyiapin majelis, udah nyiapin segala-galanya. Ditolong kita sama-sama orang yang soleh. Muzalatus solihina, sering-sering duduk bersama orang-orang yang soleh bisa nyebabin penyakit hati kita jadi hilang. Kita duduk nih sama orang yang soleh. Ketika kita pengen gibah seseorang, pengen ngomongin seseorang, diberhentiin sama orang yang soleh, diingetin, jangan gibah, jangan begitu, kata orang yang soleh, nggak boleh itu gibah. Berhenti kita gibah, karena kita bertemu sama orang yang soleh. Coba kalau kita bertemu sama orang nggak soleh, kita gibah, ditambahin sama dia. Iya. Emang usah, cuma jangan tanya. Emang juga biang ya, gue baru ngomongin dia, lu tahu aja. Paling lah gaya, kagak ketemu-temu kebaikan tuh. Nah yang terakhir adalah walbat nujuin, perut yang lapar. Itu termasuk daripada obat penyakit hati. Perut yang lapar bukan kagak makan, tapi banyakin puasa. Dan Kemis kita puasa supaya apa, melatih diri kita. Karena kalau kita punya penyakit hati nggak terdeteksi. Wah, karena semuanya punya sih kalau penyakit hati. Jangan antum bilang yang udang-udangnya kayak ban Vespa, yang kuamisnya 8 lapis, yang jenggotnya 4 meter. Jadi kalau jenggot sekalian buat sorban gitu. Mereka nggak kena penyakit hati, kena. Bahkan mereka yang lebih parah, kalau mereka merasa lebih alim, mereka lebih pintar, wah itu udah namanya khuyala, merasa lebih baik dari yang lain, itu udah termasuk penyakit hati. Itu orang-orang alim banyak terpuruknya di situ tuh, merasa paling pandai. Saya lo bisa nafsirin ayat sekian, waduh, saya lo bisa nafsirin cuman alif lam mim, tapi kuat 2 jam saya nafsirin alif lam mim. Antum cuman alif lam mim belum tentu kuat 2 jam ngomong ngebahas alif lam mim doang. Saya kuat 2 jam. Saya cerita aja dari mulai lahir saya ke gede saya. Gitu. Nah kalau udah merasa begitu, itu udah merasa paling benar, itu rusak juga. Jadi penyakit hati mah semuanya bisa kena. Enggak yang gede, enggak yang kecil, enggak kiai, enggak santri, cuman levelannya. Kalau kita nih yang orang bodoh, orang awam, mungkin bukan dari jalan situ, enggak merasa paling pinter. Bisa jadi, kenapa? Emang kita mau kagak pinter? Gitu kan. Mungkin dari jalan yang lain lah begitu ya. Dari jalan lain kita bisa kena penyakit hati kita. Yang tahu ya diri kita masing-masing. Kalau ulama mungkin dengan kepintarannya, kalau orang kaya mungkin dengan hartanya, kalau orang bodoh mungkin ya dengan kebodohannya. Jadi 5 itu kata Imam Yahya bin Mu'adz, obat daripada penyakit hati. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, silakan. Kita satu makalah saja karena mau lanjut. Jadi yang seperti gambaran tadi itu harus tidur apa kalau nggak tidur? Iya, yang bagus mah kalau jumhur ulama, pendapat ulama yang masyhur yang banyak dipakai, kalau kita mau qiyamul lail, bangun sholat tahajud, diawali dengan tidur dulu. Biasanya kalau yang nggak tidur mungkin habis nonton bola kali ya. Ludo. Biasa main sampai subuh. Oh, yangnya. Iya kalau bisa tidur dulu. Karena kalau tidur lebih masakohnya beratnya itu lebih terasa. Kalau kita begadang, emang kita niat begadang nih, belum tidur tuh, dari sore belum tidur sampai malam, bola selesai jam 3, waduh, gua mulai udah sekalian gua baca Al-Quran, gua sholat hajat, sholat sunat taubat, semuanya di situ. Itu emang nggak terlalu berat. Sama orang yang lagi tidur terus bangun. Bayangin coba. Antum pun kalau tidur pada situ nggak bangun kali. Aku tidur udah malah setengah jam. Bukan bangsa setengah jam, bangsa 10 jam. Bangun-bangun jam 10. Karena gitu ya. Karena masakohnya itu tingkat keberatan itu ketika kita tidur terus bangun. Lagi dalam kenikmatan tidur kita putusin nikmat tidur. Nikmat tidur kita putusin, bangun kita. Ambil air wudu, kita sholat, itu yang beratnya itu di situ. Yang tidak lewat tidur dulu juga sama mendapat kebaikan, cuman tidak senampol gitu ya. Pahalanya, kebaikannya, nilainya di hadapan Allah dari orang yang sudah dari tidur kemudian dia bangun. Lebih baik tidur dulu berarti. Iya, lebih baik tidur dulu. Artinya nggak zoli mata. Karena ulama-ulama pun
Ya malam mah tidur. Saya ke rumah almarhum namun Kiai Misbah jam 12 nggak ada, beliau tidur. Saya tungguin di depan pintunya, 2:30 bangun. Ada yang ngobrol cuma setengah jam. Udah saya mau kerja. Dia kerjanya cuma jam 3 sampai jam 5, 2 jam. Kerjanya sama yang maha kaya lagi, enak banget. Kerjanya cuma 2 jam tadi bilang. Saya kerjanya cuma 2 jam sih, dari jam 3 sampai jam 5, 2 jam. Tapi alhamdulillah sawah saya hebat, mobil saya banyak. Kalau orang kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, 8 jam. Nggak pakai keringetan lagi saya malah kerja. Cuman emang setengah mati ngantuknya gitu aja. Iya, makom yang berbeda. Kalau pemain mungkin bukan 2 jam lagi ya, dia mah dari habis sisa nggak tidur langsung. Emang juga. Sampai mukanya bersinar kan, karena handphone ya. Glowing. Tapi biarpun sejam juga yang penting tidur ya. Tidur. Iya, karena itu berat bangunnya itu. Berat bangunnya itu yang berat itu subhanallah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam tahajat bihi, bangunlah salat tahajud nafilatalak, bermanfaat buat kamu. Asa mudah-mudahan ayyab ataka, Allah mengutus kamu maqama mahmuda, ke derajat yang mulia. Jadi kalau pengen diangkat derajat, ada namanya ibadah salat tahajud. Jadi angkat derajat. Kalau pengen rezekinya dilancarkan, ada yang namanya sholat sunnah duha. Kalau yang pengen ditaubat, diampuni dosa-dosanya, ada yang namanya sholat sunnah taubat atau awabin. Ada yang pengen punya hajat, ya sholat hajat. Ada yang bingung, ceweknya misalkan ada 5, itu sholat istikharah. Tapi kalau belum punya, jangan istikharah. Apa yang istigharahin? Ada yang cuman koma itu nama nado ya suara lagi. Jadi abdulnya adalah tidur terlebih dahulu. Kaul ulama yang banyak pendapat itu ya tidur terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu masaknya berat, itu lebih berat tidur dulu daripada belum tidur. Ada lagi mungkin? Wal maqalatus saniyah wal isruna wa huwa ma'lam bi. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Bersama-sama kita tutup dengan baca mutlaqah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari mara bahaya dan musibah keluarga kita, anak kita, orang tua kita, seluruh orang-orang yang terdekat dengan kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kalau ada yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja jadi pegawai, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkabul wal maqbul wa tamamul ala kulli hajatina wa hajatikum bi barakatir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Karim ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi anwar Fatihah wa kalimatul Fatihah bi suratul Fatihah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa fiqna li ta'atika wa rizqna birahum. Allahumma ij'al awladina wa zurriyyatina wa talamizina wa talamizatina min ahli ilmi wal amali wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarwati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa balighna rabbana wa ighfir lana dzunubana fi sihhati wal afiyah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.